Monggo Pak Hadi. Matur nuwun Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ini ya, tanpa video ya, biar enteng. Bu Dewi yang kami hormati, juga teman-teman di sini yang pada saya kenal, rata-rata kenal, Bu Kiliatin. Kita memanggilnya Bu Kiliatin, saya kenal ya. Oh iya ya, teman lama ya. Ada kawan yang lebih lama lagi nih. Ibu Catur ini kawan lama juga nih. Ketemu lagi. Ya bos, siapa? Ada seru-seru. Ya jadi Bu Era, kemudian Bu Islamiyah Kamil, Pak Saiful, Bu Cynthia, Bu Irma. Ya, saya akan share saja sedikit mengenai PKM. Cuma saya berharap pendampingan. Saya punya pendampingan. Jadi Undira ini juga nggak lepas dari suatu cerita gitu ya. Yang akhirnya kemarin juga saya sampaikan ke Bu Dewi kalau saya akan bantu dan bantunya itu bukan hanya saya ngasih seminar atau ngasih workshop terus tinggal pergi. Makanya nanti sedikit tapi berurutan. Langsung saja saya mulai nggih, Bu Dewi. Saya mohon izin untuk share screen, tapi tidak boleh. Berarti ada yang mengizinkan saya share screen dulu. Monggo, saya diizinkan share screen dulu. Belum diizinkan sampai sekarang. Oke, tapi sebelumnya, nggak apa-apa sambil menunggu saya dapat izin untuk share screen. Targetnya saya untuk pelatihan atau pendampingan di PKM-nya Undira itu, Undira lolos PKM 2021. Jadi targetnya itu. Kalau targetnya itu berarti nggak bisa hanya saya menyerah terus tinggal pergi. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang dilalui. Mohon nanti Bu Dewi berkenan, gitu ya. Dan nanti mungkin saya juga bisa diundang lagi. Ini Bu Dewi sampai sekarang belum bisa share screen loh Bu Dewi ya. Mungkin perlu dikontak dulu adminnya. Jadi nanti itu tahapannya pemahaman tentang PKM itu hari ini. Nanti hari ini itu luarannya itu belum. Jadi luarannya itu nanti pemahaman tentang PKM. Saya sambil coba-coba. Nah, udah boleh. Tunggu apakah sudah masuk. Apakah sudah kelihatan? Tuh. Sudah ya? Saya jadi batuk nih. Saya ambil minum dulu. Oke, sudah. Ya. Ini saat ini yang kita pakai masih dasar pedomannya PKM 2020, jadi belum PKM 2021. Sedikit disinggung tadi Bu Dewi sempat menyampaikan kok nggak ada CV saya gitu kan. CV saya mungkin sudah pada tahu gitu ya. Saya dosen di Mercubuana. Nah, kenapa kok saya memberanikan diri di PKM ibaratnya sharing gitu ya. Kebetulan saya reviewer nasional PKM. Dulu namanya Kemendikbud Dikti namanya gitu ya. Saya juga di kewirausahaan di KBMI, KIBM, ASMI. Saya kebetulan pengembangnya dan juga saya reviewernya di sana. Terus ada KMI Award nanti harusnya Undira akan masuk KMI Award untuk tahun ini gitu ya. Saya juri di sana dan saya juga verifikator SIM Fatmawati. Nah, ini sepintas saya yang saya lakukan di kementerian. Mungkin Bu Dewi beberapa hal ini bisa bisa dimanfaatkan kira-kira nanti. Silakan aja untuk sharing. Terus kemudian, targetnya adalah Undira lolos PKM 2021. Saya nyari-nyari ketemu
iklan ini gitu ya. Kemudian, nah ini tahapannya tadi saya share. Jadi hari ini saya nggak akan mengulas banyak tentang PKM, nggak akan mengulas cara nulis, nggak akan mengulas ngapain aja. Tapi yang saya ulas adalah PKM itu apa. Nanti luarannya kalau sudah selesai pelatihan ini, luarannya adalah mau ikut PKM apa, idenya apa, anggotanya siapa, kira-kira itu aja. Jadi luaran hari ini. Jadi setelah ini Bu Dewi dan teman-teman nanti cari mahasiswanya siapa yang kira-kira layak atau bisa mengikuti ini gitu ya. Pemahaman tentang PKM. Nah, mahasiswanya kayaknya mau diberikan sosialisasi boleh, enggak juga nggak apa-apa, melalui dosennya saja juga boleh gitu ya. Jadi saat ini atau luarannya nanti jangan ribut mengenai bagaimana cara nulis, bagaimana proposal yang baik, nggak usah. Tapi idenya PKM dulu yang harus benar. Soalnya sebagus apapun tulisannya, kalau idenya salah ya salah. Gitu. Terus nanti kalau saya udah ketemu ide nih, baru saya akan ajarkan bagaimana menulis PKM. Nah sebaiknya ini ada sesi lain Bu Dewi, ya ada sesi lain. Oh iya, saya kemarin menyampaikan Bu Dewi kalau ngundang saya nggak usah ribut, harus bayar, harus apa. Malu saya gitu. Jadi pokoknya tinggal dicocokin waktunya saja, kemudian kita diskusi lagi seperti ini. Jadi kayak rapat aja. Jadi ini nanti penulisan PKM secara umum saya akan jelaskan 8 skema itu seperti apa penulisannya. Nah, kalau yang menulis PKM ini butuh waktu kira-kira 2 jam. Ya, 2 jam. Terus kalau sudah, nanti ada pendampingan penulisan. Jadi PKM yang sudah masuk, yang sudah ditulis, itu kan nanti nulis terus didampingi, oh ini diperbaiki, ini kurangnya, ini perbaiki ini gitu kan. Sudah jadi, baru kita ada review internal. Pelaksanaan review internal ini sebelum upload, dan ini sudah sebaiknya pas pendampingan ini sudah panduan baru, pas review internal ini pakai panduan baru yang untuk 2021. Jadi tidak menggunakan panduan yang sekarang. Jadi kita tunggu. Kalau sudah ketemu, nanti review internal, yang lolos review internal ini yang akan kita upload. Jadi tidak usah ribut, misalnya Undira klasternya kan bisa dapat 100 PKM, kalau nggak mampu nggak usah maksa. Kenapa Mas? Kenapa nggak usah maksa? Effortnya banyak. Pas effortnya banyak nggak lolos, percuma. Karena yang digunakan itu bukan berapa proposal yang disubmit, tapi berapa proposal yang didanai. Jadi kalau satu dosen ini misalnya ada berapa dosen di sini? Dewi dihitung juga soalnya. Nah, ada 11 misalnya, ada 11 dosen. Misalnya satu orang, dua saja, nggak usah 10, 2 saja, itu sudah ada banyak, ya sudah ada 22. Satu orang 2 saja, ya. Atau kalau perlu satu orang 1 saja nggak apa-apa. Jadi kelolosan PKM itu nggak banyak ya, nggak banyak. Kalau memang kita bisa lolos tiba-tiba nih besok lolos 5 gitu aja udah satu lompatan yang sangat besar. Karena kita ini sudah persaingan inovasi. Bahkan untuk tahun 2021 ini sudah nggak inovasi tadi, tapi sudah ikut trennya Bu Tejo. Jadi sudah solutif. Jadi kreatif, inovatif, dan sudah solutif. Nah ini untuk 2021. Jadi kalau cuma kreatif saja udah nggak akan lolos. Inovatif saja nggak akan lolos. Tapi kalau sudah solutif, nah itu baru lolos. Nah nanti saya akan dorong ke sana, baru nanti upload PKM. Jadi upload PKM-nya nanti ada. Jadi Bu Dewi masih ada ketemu dengan saya lagi, rapat kira-kira 3 kali lagi lah. 3 kali lagi, nanti diatur saja ya waktunya, gampang kita komunikasi. Oke, ini PKM 8 skema yang ada sampai dengan 2020. Saya ajarin cara menyingkat dulu, jadi sampai diajarin menyingkat dulu. Jadi PKM 8 skema itu apa saja toh? Kita tuh bingung kadang. Jadi sengaja nih saya kasih singkatan. Jadi PKM, penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat. Jadi kalau nanti PKM apa? PKM M, PKM pengabdian masyarakat. PKMK, kewirausahaan. PKMP, penelitian. Singkatan-singkatan ini berlaku secara nasional. Jadi kita biar nggak ketinggalan. Jadi kalau nanti ketemu teman-teman di luar PKM, ikut PKM apa? PKM M. Gitu. Kita harus tahu PKM M itu apa nih? Gitu. PKM pengabdian masyarakat. Cara menghafal PKMT, PKMT KC. AIGT GFK gitu aja. Jadi PKMT diikutin aja PKMT KC AIGT GFK. Nah, itu 8 skema.
Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Ini 8 skema dari PKM. Apakah Undira harus ikut semuanya? Kalau tidak mampu nggak usah. Apa yang kita punya itu yang kita ikuti. Ya, biar effortnya tidak terlalu banyak. Tadi kalau bimbing 2 terus ditangani dengan baik, saya yakin tingkat kelulusannya tinggi daripada kita bimbing 10 kemudian bimbingnya sembarangan. Nah itu nanti kemungkinan gagalnya tinggi. Gitu. Beberapa kampus yang saya diundang ya di Indonesia, jadi saya undang beberapa kampus. Kita kadang tuker-tukeran gitu ya, entah di Unhas, entah di UGM, undang saya juga, Unri kemarin juga undang saya juga. Yang kita ajarkan adalah kita jangan memaksa untuk bisa ikut banyak kalau kita memang tidak mampu atau tidak lolos karena effortnya terlalu banyak. Nah ini ada beberapa perbedaan pedoman PKM 2018-2018 biar Bapak Ibu tahu. Jadi ada beberapa perbedaan yang signifikan. Kalau 2018 itu dulu boleh lintas perguruan tinggi. Jadi misalnya Undira dengan BINUS misalnya dulu boleh, tapi 2019 nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dulu ada beberapa silang pendapat, yaitu kalau lolos timnas juara, siapa yang juara? Jadi misalnya Undira sama BINUS nih kolaborasi, lolos timnas dan juara, siapa yang juaranya? BINUS apa Undira? Itu perguruan tinggi negeri yang besar. Kemarin sempat ada beberapa pendapat yang berbeda, akhirnya 2019 tidak boleh lintas. Kemudian jumlah anggota, ingat jumlah anggota tim PKMM dan T, Bapak Ibu tahu ya PKMM dan T. PKMM apa? Pengabdian masyarakat, T itu teknologi, ya. Itu 3 sampai 5 orang. Dulu kalau yang baru itu 4 sampai 6 orang. Oke. Sebenarnya begini, kok bisa lebih banyak? Membedakan gini, kalau melibatkan mitra, orangnya lebih banyak. Jadi kalau melibatkan mitra 4 sampai 6 orang. Nah, ini PKMM sama T itu melibatkan mitra. Kemudian ada sumber dana kegiatan. Jadi kalau dulu perguruan tinggi itu boleh nambahi atau mitra itu boleh nambahi gitu ya, tidak tertulis. Tapi kalau sekarang di 2019 itu kalau misalnya mitranya mahasiswa itu mau nambahin dana boleh, tapi maksimal hanya 50% dari total dana yang diajukan. Jadi kalau 12,5 ditambah maksimal 50%-nya. Itu ini yang baru. Nah 2020 belum ada ya, belum keluar, masih saya kasih tanda tanya. Kemudian cover pengesahan gitu yang harus tanda tangan pimpinan, tanda tangan dosen, tanda tangan ini itu gitu ya. Dulu ada, 2019 tidak ada, tapi di input. Nah, ini kemarin yang membuat gagal banyak, tiba-tiba ada covernya malah salah gitu ya. Kemudian dosen pendamping dulu harus tanda tangan pengesahan gitu, sekarang enggak, tapi online semua. Jadi pastikan nanti seluruh dosen pendamping bisa mengakses ini gitu ya. Nanti caranya pas mau upload saja nanti saya ajarkan apa yang harus dilakukan dosen pendamping, apa yang dilakukan mahasiswa untuk upload. Jadi nggak usah sekarang. Terus, nah judul kalau zaman dulu 12 kata, kalau sekarang boleh 20 kata, tapi tidak boleh ada akronim. Jadi singkatan-singkatan yang aneh-aneh nggak boleh. Kalau dulu kan malah ada singkatan yang aneh-aneh. Kalau sekarang malah nggak boleh. Jadi kalau singkatan harus singkatan yang baku. Jadi kalau misalnya DPR, ya kepanjangannya harus DPR apa? Kalau Pancasila, ya Pancasila apa? Kira-kira begitu. Tidak boleh diganti-ganti. Terus tidak boleh menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif. Ya kayak gitu-gitu. Ini ada nih tertulis. Kemudian daftar pustakanya ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Jadi kalau PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, kalau 2018 nggak pakai, 2020 harus ada, misalnya seperti itu. Oke, ini hanya sepintas saja saya sampaikan. Nanti slide-nya ini juga saya kasih. Ini penting sekali. Biasanya kotak seperti ini tidak dibaca oleh orang-orang yang baca panduan. Terbaca besok baca panduan penelitian. Kalau ada kotak seperti ini silakan dibaca, dipahami. Oke, saya akan ulas paling atas dulu. PKMP. PKMP apa? Ingat Bu Irma, ingat PKMP? Apa? Ayo. Enggak ingat. PKM penelitian. Nah, PKM penelitian. PKM penelitian itu ada sosial, ada humaniora. Ya, ada sosial sama humaniora. Jadi semua boleh. Nah, di sini syarat mutlak yang sangat penting adalah sesuai bidang ilmu.
mana? Laser. Sesuai bidang ilmu. Jadi PKM penelitian sesuai bidang ilmu. Kalau di akuntansi, UIS, ya harus bidang ilmu akuntansi. Ya, PKM penelitian harus meneliti sesuai bidang ilmu. Tetapi anggotanya boleh di lintas bidang ilmu. Jadi kalau misalnya ketuanya adalah mahasiswa akuntansi, risetnya harus di bidang akuntansi. Tapi anggotanya boleh anak teknik informatika. Ya, malah itu dianjurkan, gitu ya, dengan ada tambahan atau pengayaan ilmu. Kemudian anggotanya hanya 3 orang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini aja juga kadang nggak dibaca. Ada yang ngasih 5 orang, ada yang ngasih 4 orang. PKM penelitian hanya 3 orang. Itu ya. Ini yang penting. Yang lain, yang belakang belum. Yang untuk luaran ini nanti nunggu panduan baru. Tapi intinya di luaran ini harus ada artikel ilmiah kata-katanya. Nanti pas di penulisan saya akan catat. Ya, tapi ini ya. Jadi PKM penelitian 3 orang harus sesuai bidang ilmu dan harus ada di luar bidang ilmu. Satu lagi, anggotanya harus ada yang beda angkatan. Oke. Harus beda angkatan. Pak, kenapa harus? Tapi panduannya kan nggak cuma disarankan, Pak. Jadi panduannya itu ditulisannya disarankan panduannya. Tapi kalau saya mengatakan kalau membuat proposal harus. Kenapa harus? Kalau nanti ada 2 proposal yang nilainya sama persis, sama-sama nilainya 520 sama persis, apa yang dicari? Yang dicari adalah apa pembeda dari 2 proposal itu. Oh, yang ini lintas. Ini anggotanya lintas angkatan. Yang ini enggak. Oke, yang lintas angkatan yang diambil. Jadi kita harus sampai hal terkecil kita harus ambil. Jadi kalau toh nanti ada yang sama nilainya, kita yang diambil. Sampai begitu yang kita pikirkan. Oke ya. Semua keanggotaan ini pastikan lintas prodi, lintas tahun. Semua ya, pastikan keanggotanya lintas prodi, lintas tahun. Jadi kalau misalnya angkatan 2019 jadi ketuanya adalah anggotanya tahun 2020 atau 2018. Satu saja. Minimal itu satu saja. Dalam rapat kami di kementerian, apa sih kenapa harus begitu? Harapannya biar selesai. Ya, harapannya biar berkesinambungan. Jadi kalau ini lulus, yang belakangnya masih ada, gitu kira-kira. Jadi PKM penelitian. Kemudian PKM kewirausahaan, PKMK kewirausahaan. Di sini harus 3 hal. Apa tadi? Kreatif, inovatif, solutif. Oke, jadi harus kreatif, harus inovatif, harus solutif. PKM kewirausahaan. Clear itu. Jadi kalau hanya kreatif saja, ya wah ini nggak inovatif ini. Nah, pasti nilainya kecil. Wah ini nggak memberikan solusi apa-apa. Sudah ada solusi seperti ini, nggak ada yang beda gitu kan. Nah, ada satu lagi yang nggak ada yang beda tadi. Nah, untuk PKMK ini tidak terikat bidang ilmu. Bapak Ibu sekalian, monggo ini silakan nanti dicoret-coret. Jadi yang saya sampaikan ini penjelasannya panjang banget sebenarnya, teman. Saya singkat tapi kan jelaskan secara mudah. Ini PKM kewirausahaan tidak terikat bidang ilmu. Jadi kalau mahasiswa akuntansi mau bisnis tentang mesin, boleh. Ya, tapi disarankan ada anggotanya yang menguasai tentang produk bisnisnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa akuntansi bisnis tentang mesin, berarti harus ada mahasiswa mesinnya di situ. Ya, mahasiswa komputer bisnis tentang HRD misalnya, bisnis HRD gitu kan, bisnis konsultasi, boleh nggak? Boleh, tapi harus ada mahasiswa psikologi atau mahasiswa manajemen yang ada di situ. Oke, jadi khusus PKMK tidak terikat bidang ilmu. Anggotanya 3-5 orang PKM kewirausahaan. Oke, ya. Kemudian yang ketiga adalah PKM pengabdian masyarakat, PKM. Pengabdian masyarakat ini juga tidak terikat bidang ilmu, tetapi, nah
Yang tidak terikat bidang ilmu itu sebenarnya ketua timnya. Ketua timnya tidak terikat bidang ilmu, tapi kalau misalnya mengajarkan peningkatan bahasa Inggris misalnya, gitu ya, boleh nggak? Boleh. Mahasiswa teknik informatika boleh jadi ketua timnya, tapi sebaiknya ada mahasiswa bahasa Inggris yang ikut di situ. Nah, jadi apa yang kita sampaikan memang mahasiswa dalam satu tim ini menguasai, karena di sini yang dilihat adalah kolaborasinya. Ya, di sini PKMM itu 4-6 orang. Pak, PKMM yang boleh seperti apa? Nah, kalau sudah ngomongin PKMM yang boleh, pengabdian masyarakat itu mitranya harus non-profit. Jadi kalau pengabdian kepada masyarakat, kepada UMKM, nah pasti gagal, pasti dicoret. Pengabdian masyarakat kepada kelompok bisnis nggak boleh. Pengabdian masyarakat kepada yang sifatnya profit nggak boleh. Jadi pengabdian masyarakat itu non-profit yang diajarkan. Nah, terus yang bisa membedakan lagi, pengabdian masyarakat itu bahasanya nanti harus mitranya butuh apa, kemudian mahasiswa memberikan solusi. Oke. Ini apa saja boleh ya, pengabdian masyarakat ini apa saja boleh, yang penting mitranya non-profit ya. Pengabdian masyarakat apa saja boleh, mitranya non-profit. Di sini misalnya ada keberulangan, kalau toh misalnya keberulangannya sedikit masih oke lah. Tapi kalau dicari di internet semuanya ada, ya pasti wah ini keberulangan materi, kira-kira seperti itu. Anggotanya lihat nih, PKMM pengabdian masyarakat karena butuh mitra, anggotanya 4-6 orang. Mitranya PKMM pengabdian masyarakat ini siapa sih? Boleh siapa saja, kelompok-kelompok, bahkan rombongan mak-mak rempong aja boleh. Nggak perlu ada lembaganya. Perkumpulan ibu-ibu 10 orang minimal boleh. Nanti ditunjuk apa yang jadi ketuanya misalnya. Misalnya Bu Era jadi ketuanya, perkumpulan yang ini 11 orang nih. Nah, terus Bu Era jadi ketuanya, boleh gitu kan. Nggak perlu ada kertas kop, nggak perlu ada stempel. Yang penting Bu Era, oh ya ini saya ketua kelompoknya. Itu aja boleh. Ya, tapi kalau ada kelompoknya, kalau memang sudah ada misalnya yayasan bantuan kepada panti asuhan, pengabdian masyarakat kepada panti asuhan boleh. Nah itu udah ada yayasannya, jadi butuh stempel. Jadi kalau memang sudah terdaftar, ada legalitasnya, pakai stempel, pakai kop. Kalau enggak perlu. Gitu. Itu pun juga nanti menjadi objek penilaian. Misalnya pengabdian masyarakat kepada yayasan yatim piatu ABC gitu ya, namanya yayasan gitu ya. Terus di sana nggak pakai kop, nggak cuma tanda tangan, nggak pakai stempel, itu pasti dicoret karena tidak logis. Tapi kalau tiba-tiba perkumpulan ibu-ibu apalah, terus di sana ada kertas kopnya, terus ada stempelnya, itu juga diragukan juga. Ini beneran apa enggak nih? Jangan-jangan kelompok bisnis nih, ibu-ibu bisnis yang diumpetin kira-kira. Jadi begitu. Jadi logisitas itu akan penting. Kemudian ya tadi ya, kalau PKMN ini adalah mitranya non-profit. Kalau PKMT tahu? PKMT itu PKM penerapan teknologi. Nah, teknologi jangan hanya kepikiran yang namanya teknologi itu komputer, yang teknologi itu mesin. Teknologi itu bisa marketing, teknologi itu bisa penguatan SDM, teknologi itu bisa penjaminan mutu, bisa apapun itu, dari sosial maupun humaniora, bisa. Ya. Jadi tidak hanya teknik saja, tidak hanya eksak, ilmu eksak, enggak semua. Jadi walaupun ngomongnya teknologi. Karena orang menyebutnya PKM teknologi, tapi sebenarnya ini IPTEK, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena ilmu pengetahuan berarti macam-macam. Nah, PKM teknologi, nah ini sesuai bidang ilmu. Jadi kalau mahasiswa akuntansi, kalau bikin PKM teknologi, ya yang urusan sama akuntansi. PKM teknologi di bidang teknik, ya harus urusan dengan yang urusan sama teknik, begitu kira-kira.
Dan di sini mitranya harus mitra profit, UMKM, pebisnis, nah begitu. Bahkan bisnis besar pun boleh. Ya, tapi kita mengambil bagian mana yang kita bantu. Nah, biasanya yang PKMT ini yang banyak mitra memberikan tambahan dana biasanya. Jadi sudah, oke, nanti saya tambahin deh mas, gitu kan. Kita kan nggak pakai gaji, nggak pakai apa-apa, saya tambahin. Ini PKM teknologi. Sesuai bidang ilmu, kemudian lintas bidang dianjurkan. Ya, di sini anggotanya karena PKMT 4-6 orang. Oke, sekarang PKM KC. Apa tadi PKM KC? PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini adalah sebuah karya yang sudah tahap fungsional, yang sudah tahap prototipe. Jadi biasanya ini dosen meneliti gitu ya, terus berhenti di penelitian, terus siswanya mewujudkan jadi satu alat. Nah, alatnya itulah yang dijadikan PKM KC. Ya, misalnya ada penelitian lama, sudah jalan, pijakannya dari penelitian sudah jalan, kemudian dibuatkan satu alat, satu produk. Ya, produknya itu sudah skala fungsional, bisa dijalankan, tapi tidak bisa diproduksi secara massal dalam waktu dekat. Kenapa? Karena dia untuk bisa diproduksi butuh kebijakan, butuh modal yang besar, butuh banyak hal untuk bisa dilakukan. Ya, nanti saya akan kasih contoh kira-kira apa nih PKM KC. Nah, PKM Karsa Cipta ini sesuai dengan bidang ilmu. Ingat, sangat beda secara prinsip antara PKM KC dan KMT. Kalau PKM KC itu sudah jadi prototipe, bisa dijalankan, tapi belum bisa dilakukan secara massal. Karena banyak, investasinya banyak, kebijakannya harus dilakukan. Jadi nanti cara mengukurnya mahasiswa, oh nih, ini bisa dilakukan. Gimana cara melakukan? Ya udah dijalanin aja. Nah, berarti nggak bisa masuk ke PKM KC. Jadi kata kuncinya PKM KC untuk bisa jalan, ini investasinya ini butuh miliaran. Ini harus ada kebijakan dari pihak mana misalnya gitu. Misalnya contoh, salah satu PKM KC, misalnya membangun, punya pemikiran untuk membangun pengendali banjir, dibuat tanggul atau dibuat apa, nah, dibuat prototipenya, terus kemudian nanti disimulasikan, nanti jadinya begini, jadi begini. Nah, itu bisa PKM KC. Untuk bisa dilakukan, wah, itu modalnya triliunan. Kebijakan, harus ada penggusuran, harus ada dana lain. Nah, kira-kira itu PKM KC. Tapi harus jadi skala fungsional ataupun prototipe. Kalau jadi prototipe sudah jadi bentuknya kayak gini, coba disiram dengan air dengan kekuatan sekian, akhirnya betul airnya tidak menjadi banjir dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Ini PKM KC. Ya. Kemudian PKM AI, artikel ilmiah. Nah, ini mahasiswa sudah, ingat ya, mahasiswa sudah melakukan praktek lapangan, sudah melakukan tugas kuliah, sudah melakukan penelitian, sudah melakukan, tapi yang dilakukan secara kelompok. Ya, bisa KKN, bisa PKL, bisa apa pun, tapi yang dilakukan secara kelompok. Kalau di sini skripsi nggak boleh, kan skripsi mandiri. Kalau di sini tugas kelas, mandiri nggak boleh. Jadi kata kuncinya adalah satu tugas, satu praktikum, sesuatu yang dilakukan secara kelompok, itu bisa ditulis menjadi artikel ilmiah. Dalam artikel ilmiah, tidak ada lagi kegiatan survei, tidak ada kegiatan penelitian, tetapi membuat laporan. Ya. Jadi laporan menjadi artikel ilmiah. Itu namanya PKM AI. Oke, terus sekarang PKM GT. Nah, PKM GT ini, kalau PKM GT ini, kita itu diminta mikir, mahasiswa berpikir tentang konsep perubahan di masa depan. Nah, misal,
di Indonesia ini kan kemarin waktu pandemi awal-awal itu kan kita bisa lihat bintang. Jadi kalau kemarin lihat bulan-bulan Mei gitu ya, Mei, Juni itu kita kalau lihat ke atas bisa kelihatan bintang. Bahkan dari rumah saya itu bisa kelihatan gunung-gunung di daerah puncak itu bisa kelihatan. Sampai seperti itu gitu ya. Jadi udaranya bersih. Coba pikirkan, buatkan sesuatu ide, konsep, gagasan, misalnya agar kita terhindar dari polusi. Nah, itu gagasan itulah yang diinginkan. Satu. Misalnya lagi ada gagasan-gagasan besar. Tadi mungkin banjir itu menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan gitu ya. Bagaimana agar di Jakarta ini tidak banjir. Pikirkan sesuatu, ini ditulis saja dan ini tidak terikat bidang ilmu. Harapannya PKM GT ini menjadi masukan-masukan kepada pemerintah. Ya, menjadi masukan kepada pemerintah bahwa oke, Indonesia itu begini caranya, Indonesia itu begitu caranya, Indonesia itu begini loh misalnya yang ngomongin pariwisata. Contoh pariwisata yang mulai tenggelam itu di Pelabuhan Ratu misalnya. Coba pikirkan Pelabuhan Ratu itu harus diapakan agar Pelabuhan Ratu itu nanti 5 tahun yang akan datang bisa terangkat lagi. Jadi kita berpikirnya secara holistik pada saat ngomongin PKM GT. Gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir PKM GFK. PKM GFK ini sebenarnya PKM GT yang divideokan. Nah, PKM GFK itu isinya PKM GT yang divideokan. Gitu ya, PKM GFK adalah PKM GT yang divideokan. Jadi idenya tadi kalau gagasan tertulis itu ditulis, kalau PKM GFK itu dibuat video. Jadi kalau video itu bisa menjelaskan banyak hal. Begitu kira-kira. Ya, ini untuk PKM AI, GT, GFK ini anggotanya 3 orang. Ya, hanya 3 orang. Dan mereka ini yang AI harus sesuai bidang ilmu, PKM GT, PKM GFK beda bidang ilmu, tidak terikat bidang ilmu. Karena ini diminta untuk berpikir konsep masa depan. Oke, sampai di sini siapa yang pengen diskusi? Masih ada waktu, yuk silakan. Saya mengawali Pak Hari. Ini Undira itu kan belum ada lulusan ya Pak, juga belum ada KPN, sebentar kita baru masuk ke semester ketiga. Kalau melihat uraian dari macam-macam PKM tadi kelihatannya ya, sementara ini kok kayaknya yang 3 terakhir itu kayaknya kok sepertinya tidak mungkin dilaksanakan oleh kami. Apa memang betul demikian Pak? Ini saran saya, kalau PKM di Undira yang saya lingkari ini, saran saya. Saran saya. Kalau di PKM penelitian, ilmunya masih kurang. Ya, mahasiswa ilmunya masih kurang. Tapi kalau mau ikut, boleh lah di sini. Ya, PKM penelitian, kalau mau ikut, boleh. Terus kalau yang ini, yang GT, GFK, kalau yang ini wajib nih, PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa cipta. Ini sebaiknya, atau karsa cipta mungkin nggak apa-apa. Saya hapus dulu. Oke. Jadi ya, yang PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, teknologi ini masih nanti dulu. Penelitian teknologi nanti dulu. Ini yang ini dulu. Kemudian karsa cipta terlalu berat, kayaknya belum. Ini malah menurut saya bisa masuk, malahan. Ya, jadi yang PKM pengabdian masyarakat sama kewirausahaan ini wajib. PKM penelitian jika memungkinkan ini bimbingnya lebih banyak, karena dosen kalau mahasiswa semester 3 penelitiannya masih belum gitu ya. Kalau PKMT ini dosennya harus intens, jadi dosen harus memberikan ide. Kemudian kalau GT ini kan mahasiswa suruh berinspirasi, suruh bermimpi, suruh berfilsafat, suruh mikir masa depan. Biasanya kita nggak bisa ngecilin mahasiswa, kadang pikirannya mereka lebih jauh dari kita, kadang. Yang kita nggak pikirin, mereka sudah mikirin. Kadang. Jadi menurut saya PKM GT sama GFK dibuka.
kalau toh nanti mau ngadain pelatihan kepada mahasiswa, yang penekannya 2 ini malah nih. 2 ini ditekankan, yang PKMP, P, GTGFK ini disinggung gitu aja. Tapi besok banyakkan fokus yang di sini, Undira. Jadi tahun pertama ini menurut saya sih akan bisa lolos yang saya lingkari ini. Ini biar tahu dulu kira-kira itu. KCAI kayaknya belum dulu deh. Jangan dulu untuk sekarang. Biar nggak banyak. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak Hari. Saya Era Agita, saya ingin bertanya untuk PKMP itu kan PKM teknologi ya Pak? Iya. Kalau misalkan untuk bidang teknik sipil, teknologinya itu berupa teknologi bahan konstruksi. Jadi inovasi mengenai bahan teknologi konstruksi. Ya. Jadi nanti mitranya itu berhubungan dengan UMKM yang bergerak di bidang misalkan beton ringan atau enggak bataku dan sebagainya gitu-gitu. Nanti lintas bidangnya berhubungan dengan jurusan akuntansi gitu misalnya. Kalau misalnya begitu, boleh memungkinkan. Jadi memungkinkannya gini, memungkinkan. Jadi nanti yang dipikirkan adalah setelah mitra diberikan PKMT, dia dapat untung. Itu targetnya. Jadi bukan hanya terlaksana, tapi setelah mitra dikasih ini, dia dapat untung. Untung itu kan macam-macam, bisa efisiensi, bisa memang ada income lebih banyak gitu. Jadi harus ada dampaknya terhadap mitra. Oh, mitra setelah dapat PKMT, dia penghasilannya bertambah. Harus begitu. Kalau hanya terlaksana saja, pasti nggak lolos. Dampaknya, jadi yang lihat dampaknya. Tadi kan solutif tadi. Oh gitu. Tapi itu bisa. Tapi perlu dipikirkan bahwa ya nanti setelah mitranya dapat ini, ya untungnya akan meningkat. Gitu. Dan kita harus bisa menjelaskan dari mana keuntungannya. Gitu. Boleh, gitu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi ke ini. Nah, ini PKM penelitian. Saya lewati ya, PKM penelitian saya lewati saja. Saya akan lebih banyak ke PKM mana? Loh, ini apa nih? Bisa. Oke, saya langsung ke PKM kewirausahaan. PKM kewirausahaan yang tidak lolos adalah PKM yang produknya sama seperti produk-produk warga, sama seperti produk-produk rumah tangga. Nah, itu yang pasti nggak lolos. Karena PKM tidak boleh menurunkan penghasilan warga atau penghasilan rumah tangga. Jadi kalau misalnya produknya adalah produk bisnis rumah tangga, cilok misalnya, pasti nggak lolos. Karena itu produknya adalah gorengan, itu pasti nggak lolos. Yang kira-kira gitu. Jadi produknya adalah sesuatu yang baru, karena yang diinginkan di PKM kewirausahaan itu harapannya ketemu produk baru, bukan produk yang biasa di masyarakat. Kalau misalnya ada produk yang biasa di masyarakat, harus kelihatan apa inovasinya dan solusi apa yang diselesaikan. Ya, ini kreativitas yang inovatif dalam menciptakan peluang pasar. Jadi produknya harus berbeda. Ini lebih susah dari KIBM ataupun KBMI. Kalau KIBM dan KBMI penekanannya adalah bisnis. Kalau PKM kewirausahaan penekanannya adalah produk. Ya, PKM kewirausahaan penekanannya pada produk. Di sini tidak begitu penting nanti setelah PKM terjadi untung, tidak begitu yang dilihat. Tapi produknya laku. Nah, penekanannya begitu. Ya, kalau KBMI dan KIBM penekanannya adalah bisnisnya, kalau PKM kewirausahaan penekanannya adalah produknya. Produknya harus kreatif, inovatif, dan solutif. Oke, ini PKM kewirausahaan. Kemudian, ini harus ada survei pasar sebelumnya. Jadi pas nulis PKM, harus ada kata-kata berdasarkan survei yang telah kami lakukan, berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan, berdasarkan, ya kayak gitu-gitu kata-katanya.
ya, berdasarkan survei yang telah dilakukan, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, berdasarkan berita yang muncul. Nah, pokoknya harus dia ada survei dulu. Bukan pas pelaksanaan akan survei, tapi terbalik. Survei dulu, sudah jadi ketemulah produk. Setelah survei ketemu produk. Dan harapannya ketemu produk baru. Entah itu pengembangan atau produk benar-benar baru. Ya, di sini kenapa harus survei pasar? Kalau dilihat ternyata ini mungkin ini kalau ini kita buka kemungkinan perolehan profit bagi kegiatan ini jadi ada. Ya. Oke ya, terus ya lihat nih. Di sini dalam pengamatannya ini memanfaatkan kompetensi ataupun keahlian khusus yang sudah dimiliki. Memang sebaiknya bisnisnya sesuai dengan yang dibidangi atau kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Sebaiknya seperti itu. Tapi lintas ataupun tidak sesuai juga boleh. Tapi masalahnya nanti kalau ada dua proposal nilainya sama, harus dipilih salah satu, pasti akan dipilih yang kompetensinya atau produknya sesuai dengan kompetensi mahasiswa itu. Oke ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Jadi saya nggak mengatakan nggak boleh. Boleh. Tapi penilaiannya nanti kalau ternyata ada yang nilai yang sama, yang satu sesuai dengan bidang ilmu, yang satu enggak, pasti yang dipilih yang sesuai dengan bidang ilmunya. Gitu. Terus potensi lokal. Nah, memang kalau ngomongin potensi lokal ini, perguruan tinggi yang ada di daerah yang menguasai ini. Karena kita banyak nggak tahu lokal itu ada apa. Tiba-tiba kita pada saat nge-review ada mahasiswa dari Uncen gitu ya, Cendrawasih, ini biasa saja gitu. Produk dari sagu biasa saja, tapi di sana sagu bisa dibuat segala macam, akhirnya kita ini produk lokal gitu, mengangkat produk lokal. Kemudian ada limbah dan daur ulang, ini juga boleh gitu ya. Sampai sekarang bikin pernak-pernik dari kulit permen yang kayak gitu masih boleh aja. Jadi walaupun banyak itu masih lolos saja. Karena itu mengatakan daur ulang. Ya itu yang kalau memang benar-benar mahasiswanya plek nggak ketemu ide sama sekali. Terus program pengembangan pemahaman keterampilan mahasiswa menjadi wirausaha. Harapannya nanti si mahasiswa memang jadi pengusaha dengan ini. Jadi di sini tidak dipersyaratkan sudah pengusaha. Jadi mereka baru ide boleh, kirim ke depan boleh, belum jadi pengusaha boleh. Jadi harapannya setelah dia lolos PKM kewirausahaan, nanti produknya benar dijalankan, jadilah dia memulai bisnisnya gitu. Ya tidak semata-mata berorientasi profit. Nah ini nih yang saya biruin di sini. Jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran tim. Ini penting banget. Solusi yang biasanya diambil pada saat kami mengajarkan dan juga saat kami nge-review adalah kalau anggotanya, misalnya tadi produknya teknik sipil, ternyata yang maju dari akuntansi gitu ya. Kita lihat anggotanya dari teknik sipil apa enggak? Oh ada, oke, boleh. Tapi kalau bisnisnya teknik sipil, terus anggotanya nggak ada dari akuntansi, dari manajemen, terus dari komunikasi gitu, nggak ada teknik sipil sama sekali, ya nilainya rendah. Boleh nggak? Boleh, tapi nilainya rendah. Tapi kalau ada satu saja yang dari teknik sipil, oh ya, oke nih, boleh nih, karena dia yang akan menguasai produknya, gitu. Itu dalam penyamaan persepsi reviewer kita, begitu dulu disepakati, bareng-bareng. Oke, kemudian, nah, ini ya sudah akan jadi modal dari wirausahaan. Nih tadi yang saya singgung di awal, tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Jadi kalau tetangganya ada punya, apalagi bisnis rumahan gitu ya, terus tiba-tiba mahasiswa membuat produk yang sama dengan bisnis rumahan, kasihan itu tetangga kita, bisa mati dia. Karena apa? Kita pakai ilmu, dia enggak, yang penting jualan. Ini harapannya. Terus pelaku utama berwirausahanya adalah mahasiswa, bukan mitranya, bukan masyarakat, bukan dosennya. Nah, kalau ternyata ada dosennya, misalnya bisnisnya Bu Iis misalnya, bisnisnya Bu Iis terus dimasukin mahasiswa misalnya, ya jangan mengungkap bahwa ini bisnisnya Bu Iis, tapi seolah-olah memang mahasiswanya yang punya.
Kalau memang misalnya Undira masih kekurangan nih, apalagi nih yang akhirnya dosennya lah dimajukan bisnis dosennya, tapi itu diaku mahasiswa masih memungkinkan, masih boleh saja. Ya, silakan berkolaborasi seperti itu. Tapi ingat, yang mempunyai adalah mahasiswa, dan pastikan nanti pada saat lolos terus monet, mahasiswanya menguasai, gitu ya. Jangan yang presentasi nanti dosen pembimbingnya. Terus, nah, solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komunitas. Jadi wirausahaan ini nggak serta-merta, oh dia punya bisnis cilok ya udah ikut, nggak boleh. Oh dia bisnis kerudung terus ikut, nggak boleh. Wah dia kan jualan baju terus bisnis, nggak boleh. Oh dia kan jualan ini, punya toko jam tangan terus jualan, nggak boleh begitu. Jadi sebisa mungkin produk yang muncul adalah produk yang dibuat oleh mahasiswa, bukan produk yang sudah ada. Kalau toh produk yang sudah ada harus diberikan inovasi sedemikian rupa. Yang tadinya nggak bisa ini jadi itu, nggak bisa ini. Jadi ada peningkatan kualitas dari produk yang sudah ada. Dipersilakan. Oke, kemudian ini. Nah, ini layanan ya, ini kelewatan, kekencengan kliknya. Nih, kira-kira boleh nih. Barang baru, produk motif, animasi, EO ini boleh, silakan. Ya. Nanti saya akan share judul proposal yang lolos PKM. Saya nggak usah share proposalnya, karena apa? Pasti nanti proposalnya beda. Karena nanti kalau sama, pasti nyontek. Kalau nyontek, pasti ketahuan. Karena di aplikasinya di kementerian itu kalau ada kesamaan sekian persen dari proposal yang sudah ada, pasti di-reject. Jadi sebaiknya malah nggak usah nyontek. Diajarin nulis sendiri aja. Nanti benar-benar nulis aja. Ini tadi sudah saya singgung ya. Ya, 3-5 orang, aman semua di sini. Angkatan yang berbeda, aturan-aturan biasa. Ini kayak gini-gini nih. Ini penting, ini nanti ya saya akan mengajarkan pada saat sesi penulisan proposal ya. Saat ini belum, pemahaman aja. Kayak misalnya font harus Times New Roman 12, spasinya 115, marginnya, bagaimana menulis judul, menulis daftar isi, menulis ini apa namanya, nomor halaman, itu ada aturannya. Nggak usah sekarang. Jadi sekarang dilewati saja, nggak penting. Nanti saja. Ya, ini. Terus pengabdian masyarakat. Nah, 2. Nah, bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya menyelesaikan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang kehidupannya tidak berorientasi kepada profit. Ya, bisa sekolah, panti asuhan, karang taruna, kelompok PKK, masyarakat lainnya, atau masyarakat lain ini kumpulan mak-mak rempong tadi, mitranya minimal 10 orang, boleh silahkan. Harus ada kegiatan nanti 5 kali yang dilakukan kepada masyarakat tadi. Ngapain aja nih 5 kali ini, nanti harus ketulis. Ya, kegiatannya, jadi harus datang sekali, datang kedua level 2, datang ketiga level 3, datang ke-4, dan datang ke-5, dan seterusnya. Ya. Terus, nah, bisa membangun keterampilan usaha. Maksudnya apa? Masyarakat yang tadinya tidak punya usaha, setelah diajarin, dia kepikiran mau mulai bisnis. Tapi dia belum menjadi pengusaha, belum menjadi pebisnis. Bisa penataan, perbaikan lingkungan, misalnya bagaimana cara kalau di lingkungan itu yang sipil kali ya, yang sipil itu misalnya bagaimana menata got, boleh nggak? Boleh, gotnya harus bagaimana? Boleh, yang simpel-simpel begitu saja. Ya. Terus penguatan kelembagaan kepada masyarakat, Karang Taruna diajarin apa gitu kan, boleh. Pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, ada, nah ini daerah juga yang menang nih. Mengatasi buta aksara dan lain-lain, boleh silahkan. Ya. Mahasiswa diwajibkan bertukar pikiran dengan masyarakat sasaran terlebih dulu dalam rangka mengidentifikasi permasalahan. Jadi kata kuncinya yang dicari oleh reviewer nanti begini.
pas di bab 1 pendahuluan. Harus ada kata-kata, mahasiswa datang ke mitra, mitra mengungkap ada masalah, masalahnya 1, 2, 3, kemudian mahasiswa memberikan solusi terhadap masalah yang ada. 1 saja. Bahasa itu harus ketemu di pendahuluan. Kalau itu nggak ketemu di pendahuluan, pasti nilainya kecil. Bukan di reject ya, nilainya kecil. Mahasiswa harus datang ke masyarakat, bertanya kepada masyarakat, masyarakat mengungkap ada masalah, masalahnya ada 1, 2, 3, mahasiswa memberikan solusi kepada masalah yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Itu PKMM. Oke. Kemudian, ini program pendampingan. Nah, terus nanti perlu ada surat kesediaan bekerja sama yang ditandatangani oleh ketua kelompoknya. Ini tidak boleh kepala desa, RT, RW, ini nggak boleh. Kepala desa, RT, RW, kepala sekolah, itu nggak boleh. Jadi mitra. Tapi sekolah tadi boleh. Ya boleh saja kalau ngajari guru-gurunya. Boleh nggak? Boleh. Ngajari siswanya boleh. Keterampilan apa untuk siswanya? Boleh. Ya, tapi mitranya berarti bukan kepala sekolahnya. Ya. Bukan RT-nya, bukan RW-nya, nggak boleh. Kenapa? Ini sudah ada unsur pemerintah. Kalau yang kepala sekolah sudah ada unsur bisnisnya. Oke, kemudian ruang lingkupnya, ya, masyarakat non produktif untuk pembentukan wirausaha baru. Penduduk yang biasa-biasa saja, warga yang biasa-biasa saja, nggak kepikiran, diajarin bikin sesuatu, akhirnya dia mulai bisnis. Ya. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang tadinya misalnya gini, kalau di daerah itu ada yang bikin pompa air otomatis gitu loh. Ada yang begitu, yang nggak pakai listrik, kemudian diberikan kepada daerah-daerah terpencil. Ada yang seperti itu. Ya itu murah, ya harganya murah, hanya modal peralon, kira-kira seperti itu. Ya tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau lingkungannya. Ini luaran-luaran yang ini nggak usah saya ulas sekarang. Jadi yang penting sekarang ketemu idenya saja. Hari ini targetnya apa idenya? Ya ini kriterianya. Kemudian ini proposalnya kayak tadi. Jadi nanti saya punya slide seperti ini yang lengkap. Oke, saya tambahkan penerapan teknologi biar gampang. Tadi kan ada tuh siapa tadi Bu Eka, siapa tadi kan? Bu Era kok Bu Eka. Bu Era tadi. Ini PKMT, program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mitra usaha. Berskala mikro atau kecil, toko, industri, rumahan, pedagang kaki lima, atau koperasi, boleh. Ya, bisa juga berskala menengah bahkan usaha besar, boleh. Tapi mana yang diselesaikan? Jadi misalnya apa nih yang harus ditingkatkan? Apa saja sih? Peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, kapasitas produksi, pengolahan limbah, jaminan mutu, kemasan, dan lain-lain. Bantuan manajemen konflik sosial, pemasaran, pembukuan, status usaha, cipta, dan lain-lain. Nah, ini kan yang bisa dilakukan untuk teknologi. Silakan, kalau memang mahasiswa punya kemampuan ini, boleh ikut. Ya. Silakan ini. Ya, mungkin ini dosennya lebih banyak bantu dulu kalau untuk kondisi-kondisi ini. Karena kita nggak melihat, revisi tidak melihat dia sudah mampu atau belum sih, enggak. Yang penting ada programnya bagus, oke, ini mahasiswanya mampu. Jadi kita anggap mahasiswanya mampu melakukan. Ya, mitranya PKM Teknologi, kelompok tani. Kelompok tani ini berarti ada kelompok tani ya, yang memang dia sudah berorientasi profit. Ya, kelompok nelayan, sanggar tari, klinik bersalin, apapun itu. Ya, pokoknya dia harus profit. Dan targetnya kalau kita latih itu, keuntungannya meningkat. Keuntungan bisa jadi memang dari penjualannya meningkat, bisa jadi efisiensi. Jadi boleh, bebas. Kemudian bahasanya sama seperti yang PKM Pengabdian Masyarakat tadi. Mahasiswa datang ke mitra ada mengungkap ada masalah, kemudian mahasiswa memberikan solusi dari masalah yang ada.
Jadi bahasanya tidak boleh mahasiswa akan melakukan, itu nggak boleh. Jadi harus ada mitra yang butuh. PKM Pengabdian Masyarakat dan Teknologi itu mitranya yang butuh. Satu contoh PKM Pengabdian Masyarakat, pelatihan membuat produk UMKM, ini PKM Pengabdian Masyarakat ya, pelatihan untuk memanfaatkan limbah untuk membuat produk berguna kepada para gelandangan. Kira-kira boleh apa enggak kalau kayak gitu? Membuat produk dari bahan bekas kepada para gelandangan, itu kira-kira boleh apa enggak? Nggak boleh, nggak bakalan lolos. Kenapa nggak lolos? Gelandangan itu jarang kali dia minta mengungkap ada masalah. Ya, gelandangan tuh nggak, apalagi gelandangan, apalagi tukang minta-minta, dia nggak ungkap ada masalah, bahkan duitnya lebih banyak dari kita bisa jadi. Gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat, memberikan pelatihan apa kepada para pengamen jalanan itu pasti nggak akan lolos di PKM. Jadi mitranya harus lihat. Nah, ini tujuannya motivasi mahasiswa agar dia aktif membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, mengidentifikasi persoalan mitra dan menemukan solusinya. Itu PKM teknologi. Kemudian ini sama saja ini belum disiarkan, sengaja saya lewatin saja. Sekarang saya langsung ke PKM Karsa Cipta, nggak mungkin gagasan tertulis. Nah, langsung gagasan tertulis. Nah, jadi mahasiswa ini sebagai intelektual, dia itu biasanya mengungkap masalah-masalah sosial atau fakta sosial. Ada ini, ada itu, ada ini, itu. Nah, harapannya level nalar mahasiswa tadi sebaiknya memberikan solusi untuk masa depan. Ide yang realistik, kreatif. Tapi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu sebentar. Butuh 5 tahun atau 10 tahun. Ya, butuh kebijakan ini, butuh investasi ini, butuh itu, dan sebagainya. Ya, untuk melakukan PKM gagasan tertulis. Jadi mahasiswa diminta berpikir, coba lihat di Indonesia ini ada masalah apa. Coba pikirkan, gitu ya, kira-kira. Nah, yang targetnya sekarang ketemu aja ide ya, ketemu ide gitu aja. Terus, nah ini PKM GT ini nggak selesai 3-5 bulan. Ya, saya kasih contoh, ini merupakan solusi wujud jangka, ini sama, jadi kata kuncinya adalah pikir masa depan dari sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, teknologi, pangan, lingkungan. Ini ruang lingkupnya yang bisa digarap. Misalnya dari sisi politik, kalau bisa, ekonomi di Indonesia seperti apa, memang ada pemikiran. Dari sisi akuntansi, kalau masuk mengungkap sesuatu, silakan aja ke depan akan seperti apa. Hukum, dari sisi hukum, apakah ke depan hukum masih ada? Jangan-jangan hukum ke depan udah nggak ada pengacara, jangan-jangan nggak ada lagi nanti ke depan. Coba pikirkan sesuatu, begitu kira-kira. Terus ini luarannya nanti kita ungkap. Nah, terus yang terakhir PKM GFK. Nah, PKM GFK sebenarnya konsepnya mirip sama PKM gagasan tertulis, tetapi di sini dibuat menjadi video. Apa yang dibuat ini? Ya, SDG. Jadi suruh berpikir, coba pikirkan dunia tanpa kemiskinan. Apa yang dipikirkan oleh mahasiswa? Apa yang dilakukan oleh negara atau oleh dunia? Harus ngapain? Dunia tanpa kelaparan misalnya, harus ngapain? Kalau nggak mikir dunia, ya Indonesia lah. Bagaimana biar Indonesia itu nggak ada kelaparan? Misalnya mengungkap di daerah mana ada kelaparan, harus ngapain misalnya. Kesehatan, pendidikan, gender, air bersih. Ini SDGs yang kita pakai. Ya dasarnya ini silakan misalnya terhadap perubahan iklim. Nah sekarang kan iklim nih, macam-macam nih, harus ngapain kalau memang tahu. Gitu.
gitu ya. Terus kemudian nih isu nasional lain, ya selain yang dari SDGs, korupsi, narkoba, NKRI, Pancasila, boleh kayak gitu. Bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar, ini baru yang ada tahun 2020, dulu belum ada. Silakan aja kalau punya kepikiran mahasiswa pengen ngapain mengenai hal ini. Inilah yang PKM secara keseluruhan yang bisa diikuti oleh Undira saat ini. Jadi jangan memaksakan, tadi yang Bu Dewi menyampaikan, kita nggak bisa, belum bisa untuk ikut PKM ini. Kenapa? Kalau kita memaksakan, hanya banyak-banyakan proposal, effortnya kita kebanyakan, karena kerjaan di Undira itu banyak gitu ya, sudah banyak. Bimbing 2 saja, misalnya Mbak Iis atau Bu Iis, saya ini aja deh, PKM teknologi sama wirausahaan deh, cukup 2 saja. Yang teknologi, misalnya kalau Mbak Iis, teknologi itu apa? Pencatatan keuangan, pelatihan pencatatan keuangan kepada UMKM, apa itu sebutnya, mahasiswanya ngajarin, jadi buat laporan keuangan gini, transaksi keuangan caranya buat begini. Nah itulah yang dibuat PKM teknologi. Nah, kalau bisa, sudah ada aplikasinya. Aplikasi yang ada boleh nggak? Boleh. Silahkan aja. Jadi implementasi itu. Ya. Tapi dasarnya berarti apa? Misalnya gini, kalau misalnya misalkan keuangan, kok ini UMKM saya ini kok nggak jelas ya keuangannya, tiba-tiba udah habis. Kemana nih untungnya? Ya kayak gitu kan masalah. Itu masalah yang diungkap. Akhirnya si mitra mengatakan, bagaimana saya bisa tahu uang ini larinya kemana? Oke, berarti laporan keuangannya harus diperbaiki. Pencatatannya diperbaiki, nah baru mahasiswanya ngajarin, misalnya gitu. Terus misalnya lagi di pabrik yang besar nih kok bahan bakunya kok selalu sisa ya, jadi kita ini harusnya untung tapi ada numpuk bahan baku sisa. Oke, berarti supply chain-nya yang harus diperbaiki, misalnya gitu. Yang teknik industri mungkin supply chain-nya yang harus diperbaiki, jadi pelatihan supply chain kepada ini mitra ini. Kenapa? Karena mitra ini dalam pengaturan bahan bakunya masalah. Akhirnya kita ajurin bagaimana cara mengatur bahan baku sesuai kebutuhannya. Ya kira-kira itu untuk PKM. Oke, kira-kira itu. Ini sistematika nggak usah saya ungkap dulu. Ini pemahaman aja. Hari ini pemahaman. Jadi targetnya setelah pelatihan ini, teman-teman bisa mengajak mahasiswa untuk mencari kira-kira temanya apa yang dilakukan, kemudian judulnya pun boleh nanti diomongin, yang penting ketemu dulu. Oke, saya mau misalnya bunyi, saya mau ngadain pelatihan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan di toko ABC. Misalnya udah ketemu itu, yang diajarkan ini. Jadi nanti bahasanya baru kita buat. Yang tadi Bu siapa tadi yang saya lupa tadi, Bu Era tadi misalnya, ini Pak, ini bahan materialnya ini misalnya selalu kelebihan, atau materialnya ini biar lebih kuat sampai ini. Nanti mitranya si ini misalnya. Jadi sudah ketemu itu. Jadi targetnya sekarang ini, mikirnya nggak usah panjang-panjang. Baru nanti mungkin kalau sudah ketemu, kita tinggal janjian lagi. Nanti saya sama Bu Dewi janjian lagi bagaimana cara nulis proposal. Ya, soalnya kalau nanti Bapak Ibu sekarang saya ajarin cara nulis proposal, ini ribut nulis proposal dan akhirnya malah salah. Beneran deh. Yang salah apa? Idenya yang salah. Udah idenya salah, ditulis proposal pula, akhirnya malah nggak bener. Jadi effortnya kita sayang. Jadi belajar sedikit begitu. Ini tentang PKM. PKM itu kira-kira submitnya di awal Desember. Jadi masih ada waktu untuk menuju ke upload PKM. Awal Desember, Pak? Awal Desember masih. Pokoknya masih November Desember. Masih cukup waktu kita. Jadi saya nggak buru-buru, masih agak santai untuk di Undira. Kira-kira begitu ya diskusi kita hari